AA ini sebagai pengguna atau pengedar? Pengguna, pengedar. Halo semuanya, kali ini di channelnya Reza Deden bakal berbeda dengan konten-konten sebelumnya, karena di sini gue bakal undang narasumber-narasumber yang menginspirasi atau yang bisa disebut dengan hijrah, atau kita bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman kisah dari narasumber yang saya undang. Kali ini narasumber yang saya hadiri adalah Hendrik. Hendrik ini dia punya masa lalu yang kelam, dan alhamdulillah sekarang bakal dia yang ceritain. Oke, coba perkenalan dulu nama AA siapa dan apa sih pengalaman AA selama hidup AA gitu. Ya, assalamualaikum. Nama saya Hendrik. Ya, Hendrik Firmansyah. Saya orang Sukabumi. Ya, pengalaman saya bisa disebut broken home lah. Wow, jadi awal kasus AA masuk ke sini tuh karena apa? Misalnya masa kelam apa yang di hidup AA gitu? Apa karena yang terburuk dari hidup AA yang pernah AA alamin? Hal yang terburuk saya alamin itu di zaman-zaman karena butuh ya. Yap. Nyari uang buat nafkahin orang tua dari jualan narkoba. Oh, AA pernah jual narkoba. Itu dari mulai tahun berapa kira-kira? Dari tahun 2017 2017. nyampe 2019, 3 tahun ya kali. 17? Ya. Ya 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Tuh pertama jual narkoba tuh saya direkrut sama preman yang di situ, yang di Sukabumi lah. Itu bandar besar. Dia kenal sama bandarnya. Dia sama kenal Preman. Jadi gua keluar rumah ngelihat orang tua cerai. Betul. Mohon maaf sebelumnya, itu broken home itu AA dari umur berapa ya? Apakah dari umur tahun 2017 atau sebelumnya udah broken home dulu atau gimana? Sebelumnya dari kecil sih. Dari kecil tiap hari dari umur kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD Ngelihat orang tua tuh berantem mulu tiap hari. Sampai umur 15 tahun. Sampai umur 15. Berantem terus tiap hari. Jadi masih ngebatin. Belum keluar gua. Belum Tapi belum mengenal itu yang udah kehidupan itu belum pernah. Belum mengenal kehidupan narkoba kayak gimana. Ya 15 tahun langsung keluar ngelihat orang tua tinggal sebelah, ya mama doang. Adik tiga bersaudara, kakak udah nikah, jadi saya kedua, adik tinggal satu sekarang. Ayah nggak ada, udah nggak ada, udah sampai saat ini tidak ada saat berhubungan atau SMS atau WhatsApp. Alhamdulillah sekarang udah ada kabar. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Itu awal mulanya terjerumus dari dunia narkoba itu awalnya gimana sih ya? Sampai bisa ke itu, karena yang saya dengar sempat masuk ketangkep oleh pihak yang berwajib. Buronan. Oh, buronan itu. Tapi sempat ketangkep. Saya sempat ketangkap sama polisi, digerebek di kosan itu, sampai nyelamatin teman 15 orang. Buat nyelamatin orang, teman 15 orang sampai berkorban. Ya gua aja yang tangkap, biarin mereka yang pada keluar kayak gitu. Itu ya gua nyari uang karena butuh lah. Karena gua butuh buat ngehidupin orang tua gua, ibu gua yang sakit-sakitan, yang batin. Gua terlahir dari keluarga yang tidak cukup. Itu kalau boleh tahu penghasilan AA ini sebagai pengguna atau pengedar? Pengguna. Oh, pengguna juga dan pengedar. Itu AA bisa, kalau kita balik lagi ke belakang,
sebulan itu AA dapat komisi berapa tuh dari atas itu? Seminggu 3 kali gue dapat uang 250, seminggu 3 kali gaji per bulan 10 juta. 10 juta. 10 juta per Itu bulan. udah berjalan berapa lama tuh? 3 tahun. Berjalan 3 tahun termasuk Berjalan 3 tahun. gua jualan obat-obatan, minum-minuman, sabu-sabu. Bukan udah nyobain dunia Iya. kelam lah, Kelam. kayak gitu. Iya. Terus sampai AA masuk ke polisi gitu, ke lapas atau gimana? Enggak, sempat gua dibawa ke mobil doang, sampai keliling-keliling. Ternyata gua bukan targetnya. Gua dibawa nangkep target dia yang di Cikidang, yang Oh, yang di bandar Cikidang. Sabu Gede, yang Sukabumi juga. Sukabumi juga, kabupaten, masih kabupaten. Oh, kabupaten. Sukabumi kan gue kotanya. Itu yang bandar 15 kilo itu di Cikidang, di Kabupaten Sukabumi. Gue sempat dibawa-bawa sono, sampai udah dia dapat bandar sabu yang di Cikidang. Target pertamanya gue nego sama polisi, terus gue diturunin, dia minta uang, ya nego-nego gitu, dikasih uang sama bos saya. Itu uang? Iya. Maksudnya uang apa tuh maksudnya? Nggak tahu. Ya ada di dunia narkoba lah, nggak ada yang jujur semua. Ya mungkin gua nggak bakal sebutin ya semua ya. Iya. Kalau bandar AA itu di luar atau di mana? Dikendaliin di mana? Di lapas. Di lapas. Ya di lapas dia mainin jaring-jaringan gede lagi ke atasnya lewat handphone. Komunikasi. AA itu buat kesebar di Sukabumi atau di Sukabumi doang. Sukabumi doang. Paling gua ngambil di luar. Luar Sukabumi. Iya gitu. Berarti sangat besar ya. Iya. 10 juta sebulan. Penghasilan 10 juta. Itu Gaji. Gaji pokok itu sebulan. Itu gaji pokok sebulan. 10 juta. Wow. Tapi kan nggak berkah. Nggak berkah. Iya, pasti nggak berkah. Apa sih yang menurut AA misalnya hidup duit banyak, dapat 10 juta kan kata AA tuh. Tapi apa sih yang AA ini, apa yang AA udah rasakan ketika lepas dari itu? Tadi BTW dia udah lepas dan alhamdulillah mau hijrah ya. Udah lagi berjalan hijrah ya sekarang ya. Lagi belajar sama-sama belajar, lagi mau belajar. Walaupun oleh masyarakat dipandang sebelah mata, bener gak? Iya. Karena tato mungkin. Iya, tatonya juga buset banyak banget ini kayaknya nih. Terus apalagi pengalaman AA selama AA di berkecimpungan di dunia narkoba itu? Banyak banget ya. Coba ceritakan dari awal mula atau apa gitu, pengalaman manis, pahit, segala macam yang udah terjadi oleh hidup AA deh. Selama 23 tahun tuh kehidupan gua pahit banget. Pahit banget. Sampai gua nyampe bela-belain nyari uang karena butuh. Gua nggak mau cara gimana gua buat dapetin uang buat ngidupin orang tua. Terus adek kan kakak udah nikah ya. Kakak udah nikah ngidupin istrinya. Tinggal gua yang tanggung jawab, sedangkan posisi gua keluar sekolah tuh tahun berapa ya? Tahun angkatan 2011-2012 SMA tuh. Di Sukabumi. Terus gua lulus sekolah, terus gua karena lingkungan mungkin. Terus gua ngelihat orang tua gua nangis-nangisan mulu tiap hari karena butuh uang. Gua bingung mau kemana, ya terlanjur gua keluar rumah, ketemu sama teman, direkrut sama preman-preman kayak gitulah. Gua direkrut sama mereka, terus dikenalin sama bandar-bandar narkoba yang kayak gede gitu. Ya gua disuruh kerja di situ. Pertama gua jualan obat-obatan ekstasi kayak gitu. Ya yang selain narkoba. Ya, sebelum ke sabu. Sabu-sabu. Gua obat-obatan dulu. Obat-obatan sama minuman. Selama itu 1,5 tahun gua kenal sama toko-toko bandar-bandar narkoba. Gua punya link, terus gua dipercaya, gua dikasih sabu.
Dikasih sabu. Iya, sampai ngehidupin orang tua tuh ngasih gua ngasih ibu gua penghasilan narkoba. Tapi Nggak ber ibu AA nggak tahu sampai sekarang atau tahu sekarang pertamanya belum tahu pas Tahu. jualan-jualan obat-obatan itu pertamanya. narasinya gimana sih ya ibu AA ketika taunya dari teman ataukah dari misalnya ketika AA pas ditangkap Tahu atau- sendiri ya dia pasti kan tahu dapat informasi ya, atau dapat informasi. terus Kebanyakan gua ditangkap di jualan di luar, ngebandar di luar itu ke orang tua gua nyampe terus itu kabar udah berapa buruk. kali sih ya ditangkap kira-kira kalau bisa dihitung Ada 3 kali lah. kita udah masuk ke lapas atau belum masih di belum. tahap Masih di tahap proses interogasi di Penyidikan. dalam mobil belum Masih- dibawa ke kantor. belum penyidikan itu? Belum. Dia masih nego-nego gitulah. bisa juga nego Bisa nego sebelum kita ini apa? Masih bisa 86 di situ. Tapi di waktu itu itu maksudnya di waktu itu di waktu. Kalau misalkan lu sehari ini kalau misalkan kita ketangkap jam 9 harus ada uang 10 juta misalkan ya. ya Dikasih waktu jam 9 nyampe jam 2. Kalau misalkan jam 2 lewat nggak ada, udah kita masuk nggak bisa 86. itu pengalaman A Ya, real real. oke Nggak ada apa? Nggak ada yang dilebih-lebihkan Nggak ada. atau Itu- yang itu real. pengalaman ya Pengalaman jadi semua pemakai narkoba yang pernah ditangkap itu tahu semua. itu Kayak tahu gitu. semua. Maaf sebelumnya kan bandar AA katanya di dalam Ya. itu dia buat ke apa ya masih jaringan itu gimana tuh kan satu di lapas kan Dia lewat handphone. oh, Iya, ya Di kerja lapas? sama. Ya ada waalaikumsalam. Ya udahlah itu nggak bisa disebutin. Pokoknya dia bisa main di situ. Ya kalau jadi pakai handphone dia punya handphone di dalam kayak gitu, ATM kayak gitu. Kebanyakan bandar di dalam, Mak. Di luar cuma anak buahnya doang. Tapi pas perasaan AA pertama kali buat nih lu Drik kirim narkoba jenis apa sabu ya tadi bilang Iya. ini sabu ini gak sih perasaan A misalnya takut ketar-ketir kan biasanya kan kalau orang bawa barang haram itu kita kira dia waspada mungkin ya Iya. kita waspada kiri Iya, kanan kayak yang ada yang ngikutin dari belakang padahal nggak ada. Itu cuma perasaan gua doang kali ya. Perasaan gua doang. Tapi itu deg-degannya luar biasa banget. Tapi kan karena butuh gua butuh uang buat beli nasi, buat beli beras, segala macem, buat kebutuhan rumah, buat bayar kontrakan mama, buat makan sehari-hari, ngidupin orang tua karena butuh, kepepet banget juga. Ya jadi meluncur ke situ, ke dunia narkoba gua. meluncur ke dunia narkoba. Berarti pengalaman A udah dibilang keluar masuk polisi mungkin udah tangkap lepas udah mungkin udah bandar mungkin atau tangan kanan yang bandar mungkin ya Bisa, sekarang ya bisa disebut seperti itu bisa. apakah AA di situ ada punya anak buah atau bisa gimana Ada, gua Itu- punya anak buah masing-masing. itu anak buah AA itu sekarang gimana anak ikut buah jejak AA mungkin ya mungkin dia kenal sama bandar-bandar yang lain yang ke belakang juga gua bos-bos gua kenalin. Mereka minta kerja, ya udah gua kasih linknya, nomor temen bandar-bandar gitu. Gua udah lepas sekarang, udah nggak mau kayak gitu lagi. Sekarang gini gua mau nanya nih A. Kan kalau gua lihat di televisi nih ya itu A nganter barang haram itu pakai apa sih misalnya AA nganter ke orangnya langsung ingin pembelinya atau gimana sih Kan- prosesnya A, buat sampai AA dari pegang barang itu sampai ke yang pembeli itu Kalau itu gimana? misalkan gua mau kirim bandar gede ya, barangnya banyak. Gua itu adu banteng kalau disebut dari dunia itu narkoba ada itu. Bandung apa tuh? Langsung ketemu langsung. COD kalau COD langsung, ya, kalau misalnya kalau COD. zaman sekarang masih COD mungkin Bisa ya. disebut COD ya. Kalau di dunia narkoba itu disebutnya adu banteng, adu bagong. Kalau bahasa Sunda, adu bagong. Di suatu tempat kita ketemu, dikasih nomor, kontak-kontakan, di mana ketemu langsung.
barbar lah kalau kata Oh, sekarang. Barbaran. Nih barangnya, nih uangnya langsung gitu. Langsung. Kadang ada yang udah ditransfer, gua tinggal udah itu anterin barangnya doang, kata dia tuh, kata bos. Uangnya udah gua transfer, ntar lu gaji lu ntar cek aja, tinggal nunggu report datang aja, kata dia. Ya udah, oke siap, gua antar. Di mana posisinya, tinggal gitu. Ada ini disebutin apanya, ciri-ciri orangnya, Ciri-ciri orangnya. langsung gue samperin ini barang. Itu nggak ada pakai sistem tempel. Biasanya kan kalau zaman sekarang kan tempel di mana, Ada. tempel di mana. Ada Gitu. ada sistem Masih ada. masih ada. Itu cuma kalau beli dikit doang, kan ada paket-paketnya, ada 3 paket kan, 3 tingkatan, ada yang 300, ada yang 600, ada sampai ada yang 1 juta, 1.200.000. Sekarang ketangkep AA itu polsek, atau polda. Langsung polda. Tiga-tiganya itu polda. Atau polsek dulu baru polsek, polres, langsung terakhir polda. tapi polda itu. Iya. Gimana sih reka adegan misalnya pertama kali digerebek itu gimana kejadiannya? Gua tuh ketirnya gimana sih? Pada waktu hari itu hari Jumat ya. Hari Jumat gua di kosan sama anak-anak itu, ada cewek 10 orang, laki-laki 5 orang. Yep. Di kosan gua pada ngumpul, pada jualan. Pada jualan hari Jumat jam 1 beres sholat Jumat. Jam 1 siang gua ada niat mau nganterin uang ke rumah, pulang ke rumah ke orang tua. Ya, mau ke mama, mau ngasih uang. Pas mundurin motor gua ada mobil masuk, kirain bos gua kan udah ganti mobil ya, bos gua bisnisnya kayak gitu. Oh, jadi di atas bandar itu ada bos. Iya. Di atas ada bos baru AA. Iya gitu. Jadi tangan banyak jaringan kayak gitu. Beda-beda lagi gitu maksudnya. Terus gua parkirin motor, pas turun dari mobil, ya gua kira bos ya. Udah gua nggak jadi pulang. Pas turun di mobil, gua ditodong sama pistol. Ya gua mah kejadiannya di kosan. Ya, kejadiannya di kosan itu, di kosan hari Jumat jam 1 siang. Berarti mengundang warga dong buat mengundang masyarakat. Banyak banget orang di situ. Di borgol aja gitu. Gua belum di borgol, dipisahin gua sendiri. Di situ ada berapa orang tuh? Di situ ada 15 orang yang dagang. Cowok semua. Cowok 5 orang, cewek 10 orang. Ada ceweknya? Ada ceweknya. Ya gimana lagi, dia buat ngehidupin anak-anaknya. Suaminya? Atau dia masih single atau masih ada yang udah cerai, ada yang suaminya di penjara. Dia bingung, daripada nyari uang kan susah. Dia bingung nyari uang kemana, ya terpaksa. Ya seperti gua lah. Ya gua terpaksa terjun ke dunia narkoba, ya mau gimana lagi. Gua nggak sadar ya itu emang uangnya gede, tapi kan dampaknya gede. Tanggung jawabnya gede. Nah, misalnya AA dikirim misalnya 2 kilo misalnya. Itu paling banyak berapa sih, 2 kilo atau 2 kilo. Itu paling banyak? 1 kilo. 2 kilo 1 kilo. Kan bandar itu ada di atas. Ada di dalam maksudnya, bukan di atas, di dalam. Iya. Itu kan bandar nggak lihat barang itu hilang atau apa. Itu gimana tuh, buat? Di dunia narkoba nggak ada yang jujur semua. Di dunia narkoba nggak ada yang jujur. Semua pada apa ya? Pada cari keuntungan masing-masing. Yang penting ke atas ada, dia punya keuntungan, gue punya keuntungan kayak gitu. Itu barang itu udah dipack-packin atau AA atau yang masih berarti AA juga kerja buat ngukur-ngukur. Oh iya, gue disuruh ini harganya segini, ini harganya segitu gitu. Tuh gue di situ, di barang tuh bagian gue ada, bagian buat pakai lo tuh ada bagian kayak gitu. Oh, berarti di dunia narkoba sangat keras berarti ya? Iya, kelam banget. Emang nggak kerasa ya, walaupun gajinya gede, uangnya gede, kan tapi kan nggak kerasa. Itulah kalau apa sih yang nggak pernah ngerasa ya? Ya hidup goblok sama gua udah cukup, udah kenyang gua kayak gitu, udah nggak mau kembali. Sempat diteror gua sama bos.
karena gua nggak mau jualan lagi. Itu terakhir Itu pas ditangkap. lepas pas itu. Ya, ngomong-ngomong buat kalian semua, ini hanya pengalaman dia yang sudah terjadi ya. Iya. Dan mungkin Alhamdulillah. ke depan nggak akan terjadi lagi ya mungkin ya. Iya. Atau Mudah-mudahan, akan alhamdulillah terjadi lagi atau enggak? nggak bakalan. Nggak bakal. Udah kapok, udah cukup 3. Udah cukup. Ya buat kalian semua, ini hanya pengalaman dia. Ya kita hanya membagi pengalaman buruk lah ya buat kalian yang mungkin yang udah pernah terjun atau yang sedang terjun tapi mau lepas atau mau pergi dari dunia itu gimana sih caranya, proses dari itunya sih ya? Kan karena mungkin ketika masa sih keluar aja gitu tanpa izin, bos saya mau keluar, bos saya mau resign, itu pasti kan nggak boleh. Iya. Itu pasti nggak boleh Iya, kan? nggak boleh. Karena udah ada Iya, perjanjian, ada ikatan gitu. Itu pertemanan. gimana sih? Itu kan mungkin dapat dari narkoba itu dapat fasilitas apa sih dari bos itu? Gua dikasih investasi ya motor, terus handphone kayak gitu, Nah. diiming-iming handphone. Itu udah motor tuh buat lu kerja, dibeliin motor, gua itu motor dalam bagus lagi. tanpa kita sadari itu perjanjian mungkin ya. Perjanjian. Biar si bandar-bandar itu nggak bisa lepas dari bandar-bandar itu mungkin ya. Soalnya gua ujung tombaknya dia. Oh, sangat dipercaya berarti sama bandar. Iya. Dari hal narkoba ya, di dunia narkoba itu gua pernah diteror pas mau keluar. Gak mudah, itu susah banget. Itu gimana? Susah banget. Buat kalian ya, buat kalian yang ingin lepas dari dunia seperti AA Hendrik yang udah alamin, ini mungkin AA membagi cerita buat penonton semua nih, gimana sih caranya buat ngelepas? Karena mungkin satu, teror udah pasti. Iya. Ya kan? Pasti itu. 2, fasilitas yang sudah diberikan itu harus dikemanain. Iya. Otomatis kalau dikembalikan, Iya. AA ketemu bos AA atau ketemu bandar AA. Otomatis AA yang tanggung jawab. Itu gimana sih biar bisa lepas sampai sekarang? Itu gua pertama fasilitas sudah gua kasih semua, gua sempat ngebohong. Gua Alasannya? bilang sakit, ini itulah. Terus gua mau bilang kerja tapi dia nggak percaya ya. Ya gua terpaksa gua ngasih semua, terus gua dikasihin semua fasilitasnya ke rumah bandar, kan gua tahu ya. Itu kan teman gua kasih Bandarnya masuk di dalam ya, itu. teman gua SD itu sampai sekarang masih penjara. Gua kasih ke orang tuanya, gua bilang ke orang tuanya ini punya dia, cuma dititipin doang sama gua gitu. Udah gua kasih, terus dia neror dalam bentuk apa sih yang menurut AA kelam gitu sampai mau ngebunuh gua. Kalau gua kemana-mana lu mati, lu nggak bakalan tenang, lu hidup. Sampai ngaruh nggak sih misalnya ke keluarga, misalnya ngaruh, kasihan orang tua juga. Tapi kan karena niat gua baik ya, mau berhenti dari dunia narkoba, terus gua termasuk pecandu lah. Pecandu. Gua tiap hari make Itu bisa lepas? Gua tiap hari pakai sabu kayak gitu. Susah banget itu gua. Buat seorang pecandu ya kan biasanya sakau lah kalau bisa disebut ya. Pernah berarti ngalamin sakau? Iya, pernah. Itu selama 3 bulan gua berturut-turut nggak bisa tidur, ini itu pokoknya pikiran kemana-mana. Terus gua sampai mukulin tembok kayak gitu buat pengen tidur. Tiap tidur jam 10 malam, pengen tidur jam 10 malam. Itu tidur subuh jam 4 baru bisa tidur. Itu yang disebut sakau kayak gitu. Tapi beda-beda sih. Tapi yang gua rasain gitu lepas selama 3 bulan. Alhamdulillah karena gua niat. Nah, itu gimana sih caranya, coba tadi belum dikasih tahu caranya. Karena gua niat, udah bulat udah niat gua udah bulat ya. Udah baik, udah benar pengen berhenti kayak gitu. Alhamdulillah gua kesini gua bisa berhenti dari dunia narkoba. Karena apa sih buat berhenti itu? Pasti ada tujuan. Gua pengen kasihan orang tua lah. Gua pengen berubah hidup walaupun gua pengangguran, tapi kan walaupun gua nggak kerja, tapi gua nggak kerja lagi di dunia narkoba. Udah 3 kali keluar masuk polisi. Iya, ditangkap polisi. Yang pertama
Kenapa sih nggak ada efek jerahnya buat AA? Ya karena uangnya gede kan. Pertama gue Pernah butuh. nggak sempet pas pertama ketangkep AA mikir gue stop, gue stop, gue stop? Enggak, Oh, karena gue ditanggung sama bos. oh berarti ketika AA ketangkep oleh pihak kepolisian, pos tahu, Bos tahu, bandar tahu, bener tahu. Gue ditebus sama dia sama bos. ditanggung Kasih- jawab berarti. tanggung jawab, kasih uang, gue keluarin. Kedua kalinya kasih uang lagi, gue dikeluarin. Ketiga kalinya kasih uang, gue dikeluarin. Udah stop gue. Stop itu langsung. Stop. Udah nggak mau, kasihan orang tua. Kasihan orang tua. Setelah udah mengalami fase yang mungkin bagi AA kelam ya, masa hidup AA itu, menjalani hidup AA gimana sih? Kan dengan diiming-iming uang, wah, biasanya ada 10 juta per bulan ada. Itu setelah lepas dari itu gimana sih hidup AA? Sempat gue susah dari hal ekonomi, sampai pindah-pindah rumah, sampai gue diusir. Orang tua gue diusir, sama punya kontrakan, dimaki-maki. Sempat dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sempat dipandang sebelah mata sama masyarakat. Kan gue bingung selama 3 bulan gue diem di rumah karena diteror sama yang itu. Tapi gue sempetin, gue pernah ada pikiran buruk ya di hari itu. Pas gue di rumah, orang tua ngomel-ngomel, lu jangan diem dulu di rumah lu. Yang dulu diem di rumah, diem mulu lu di rumah. Kerja apa ini, bantuin orang tua ini buat bayar kontrakan ini itulah. Butuh buat makan, bukannya lu tidur doang. Gua nggak mau bilang ya, gua nggak mau bilangin. Kalau misalkan gua bilang sama orang tua, kasihan orang tua juga, nambah beban gitu ayah. Apalagi orang tua sakit-sakitan, punya penyakit. Gua ya terpaksa gua keluar selama 3 bulan itu. Sempat bingung gua nyari kerja kemana, bingung tuh. Sempat punya pikiran mau begal. Wow. Tuh. Tapi ada terlintas ya pikiran, oh jangan nggak boleh kayak gitu. Terus ada lagi, udah ngebegal aja, itu uangnya gede tapi kan tanggung jawabnya lebih besar di akhirat. Untungnya gua nggak ngelakuin itu. Dari pengalaman gua jualan narkoba, emang dari uang 10 juta tuh enak, gua hura-hura, tapi kan gak kerasa ya dosa kita yang gak kerasa. Emang gak kerasa buat gua sekarang, gak kerasa, tapi kan ntar tanggungnya gitu. Gua mau main cewek ini itu, adalah semua sempet ada karena pikiran-pikiran gitu. Ya uang gua sempet banyak, hura-hura kayak gitu. Wah, dunia kelam lah pokoknya. Dari situ gua mikir, ngelihat orang tua tinggal sebelah. Selama dari umur 15 tahun sampai sekarang gua umur 25 tahun, gua hari-hari besar sepertinya hari raya Idul Fitri, gua nggak pernah ngumpul sama keluarga. Gua nggak pernah ngumpul karena gua sering di luar ya, nggak pernah ketemu sama orang. Ngebolang lah Iya, kalau bahasa itu. gua nggak pernah sempet ngumpul sama keluarga, silaturahim itu sempet. Gua kalau ngelihat teman ngumpul sama keluarga itu masih komplit. Orang tuanya gua suka sirik, kadang gua sirik, tapi kan mau kayak gimana lagi, udah takdir gua kayak gini ya. Ya dah di situ gua sempat pernah punya pikiran terlintas pengen berubah, pengen lebih baik lagi hidup. Ya di situ gua hijrah udah mau masuk 2 tahun, mau 2 tahun kurang. Setelah lepas dari dunia narkoba, hal sulit apa sih ya di hidup AA misalnya? Buat ekonomi, buat ekonomi, karena kan udah terbiasa mungkin megang uang ya yang gede gitu. Terus setelah lepas, ya kan fasilitas udah dikasih semua, uang juga udah habis semua kan, udah dibalikin lagi semua, ya kan. Itu ingin ngejalanin hidupnya gimana kan, apalagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tatoan banyak banget ini. Wow. Hal pahit gua yang gua pernah alamin dari waktu gua nyari uang cara halal ya. Gua kerja di teman tuh buka usaha seperti macamnya ngampas keliling ke warung-warung. Ngampas keliling ke warung-warung. Jadi masukin bawang.
bawang goreng asli yang harganya 1.000 sampai 2.000, itu upahnya sehari 15.000. Sehari 15.000. Dari Sukabumi ke Cianjur. Pulang pergi. 15.000, bayangin. Hal apa itu gua. Sukabumi Cianjur lumayan lah. Sampai gua berantem di depan pabrik di Gesi di sana, kan ada. Dari macet, terus gua ditabrak sama mobil angkot, sampai gua mau digebukin di situ. Gua nggak dapat uang sama sekali dari pagi sampai sore, karena gua masuk warung, gua nawarin bawang, gua dicuekin sama tukang warung. Dicuekin Karena mereka ngeliat gua ada tatonya. Dipandang sebelah. Gua didemin setengah jam, nggak ditanya-tanya, kok kayak gini sih. Tapi gua terus mencoba karena gua pengen berusaha buat berubah, nggak mau terjun ke dunia normal. Tapi pernah nggak ketika kalinya AA kepikiran gitu, gua balik lagi. Ada, sempat ada, tapi kan mikir lagi orang tua. Gua udah sejauh ini mau berusaha baik, gua udah berhenti di pecandu narkoba sabu kayak gitu ya. Masa gua mau balik lagi sih kayak gitu, kan percuma. Terus gua udah dagang bawang, ngampas bawang goreng, yang itu, terus dipindahin di bagian bungkus, packing. Udah lu packing aja, naik itu jadi 30.000 sehari. 30. Dulu gua jual narkoba sebulan 10 juta, jadi sekarang 30.000 sehari ngemasin bawang. Belum bensin. Terus bersihnya itu dapat berapa sih kira-kira kalau dari bersihnya ya 15.000 gitu. 15.000. Kalau bagian mungkus, syukur-syukurin ya alhamdulillah, gue bersyukur walaupun sedikit tapi berkahnya luar biasa, hasil keringet gue sendiri. Terus gue pindah dari bawang, naik, ada yang ngerjakin lagi, teman gue, dia punya lampu, usaha lampu ya. Teman gue berusaha nyari kerja kemana, gue datengin teman gue satu-satu, gue pengen kerja, bilang yaudah lo mau gak ngapas lampu kayak gitu. Sama jalurnya Cianjur juga. Sama Cianjur juga. Jauh lah, Sukabumi Cianjur lumayan ya. 3 jam. 3 jam bolak-balik. Gua dagang pakai motor. Ya sama ngapas kayak gitu, masukin nyari langganan pertama. Sama kayak gitu, hanya seperti bawang goreng. Ngapas kayak gitu, masukin lampu. Kan gua baru pertama langsung terjun ke lapangan, kan gua nggak tahu kayak gimana, kan gua pengen nyoba, bodo amat kayak gimana, daripada gua turun lagi hal yang buruk. Mending gua ya mungkin di perjalanan gua dagang sepertinya hal pahit kayak gitu ya, dagang bawang goreng, gajinya 15.000 sehari, ada berkahnya lah, ada kebaikan dari semua itulah. Tapi alhamdulillah ada kebaikan dari hal pahit, hal buruk, di balik semua itu ada kebaikannya. Dari mulai masa lalunya kelam sampai saat ini kan mau hijrah, itu gimana sih prosesnya? Itu prosesnya susah banget, banyak dari mulai lingkungan mungkin ya. Ya lingkungan. Satu diri kita sendiri, kebalik diri kesadaran diri. Iya. Paling susah itu kesadaran sendiri. Kedua orang tua, keluarga, gue ngeliat ya kayak gitu. Terus ngeliat mama nangisan terus. Terus gue ekonomi gue kurang, ya disebut belangsak lah gue. Tapi pernah nggak diusir sama orang tua gitu? Pernah, sering gue diusir. Tapi kan namanya orang tua kan ke anak beda lagi ya. Marahin sekarang, besoknya baik lagi. Setelah hijrah nih, gimana reaksi mama orang tua gitu? Alhamdulillah. Taunya itu dari mana? Bisa mama pengen hijrah itu tahu dari mana? Entah itu dari teman. Jadi gini ya, jadi dari teman kakak. Oh, dari teman kakak. Ya. Jadi dari teman kakak. Teman kakak gua pengen belajar hijrah, pengen belajar sholat, pengen belajar puasa yang benar kayak gitu, gimana lah.
gue pengen belajar ngaji kayak gitu. Alhamdulillah. Terus mama dapat kabar itu dari kakak. Itu ngelihat mama walaupun beda lah dari walaupun sekarang susah, mama ngelihat gua hijrah, mama gua senang. Walaupun keadaan masih sampai sekarang ekonomi gua masih kurang ya. Tapi mama ngelihat gua sekarang berubah lebih baik lagi, gua menghormat sekarang ke mama. Mama itu bahagia banget. Luar biasa. Nah, sekarang mau nanya, kesibukan AA ini apa sih, A? Sekarang yang sedang dijalani gitu setelah lepas dari semua proses kelam, hijrah, segala macam, apa sih A yang A lakuin sekarang? Apa karena apa menganggur atau apa? Ya, satu kan gua butuh ya buat sehari-hari, terus gua nggak mungkin minta terus sama orang tua. Betul. Gua malu. Terus gua nggak mungkin minta sama orang lain, kan orang lain juga ikhtiar ya, maksudnya gitu, nyari uang sendiri. Masa gua minta enaknya aja, nyari uang 1000 2000 tuh kan susah ya. Alhamdulillah sekarang gua kerja di Bekasi ya ini. Dari teman-teman kakak gua ya. Wah, Ade Wahyu. Terus disuruh ke Bekasi sama Ade Wahyu. Alhamdulillah gua kerja di Bekasi. Di pekerjaan ini sekarang alhamdulillah gua ada niat mau ngerubah kehidupan gua. Sempet denger kata AA dari teman kakak AA yang dari Sukabumi mau pindah ke Bekasi. Itu kan AA ngemegang HP nih sekarang, susah kan buat ngubungin juga, tadi juga susah buat itu katanya bermodalkan kertas. Oh, itu dari Sukabumi. Gokil banget. Itu gimana ceritanya? Bermodalkan kertas zaman sekarang HP. Bisa WhatsApp, bisa. Itu gua malu ada ya. Kertas Pertama jadi gini gua ceritanya. Tapi pertama kali ke Bekasi ini pertama kali ke Bekasi. Dengan bermodalkan kertas doang, disuruh nyari alamat bener. Uang pas-pasan lagi. Itu saya. Terus gua dikasih kertas. Lu datengin ini alamat ini. Ya udah gua berangkat. Nyari-nyari itu di Sukabumi berangkat jam setengah 3 sore. Jam setengah 3 sore nyampe Cisaat macet, terus nyampe Cibadak juga macet. Kalau Bogoran ya masih Covid ya, mungkin masih belum aktif semua, belum lancar semua. Itu susah nyari Bogoran, susah banget. Nyari Bogoran itu maksudnya apa? Maksudnya coba jelasin itu, karena banyak yang nggak tahu kan itu Bogoran kayak gitu apa gitu. Bogor Sukabumi mobil Bogoran jurusan Bogor Sukabumi Cawi kayak gitu. Gua naik kol Bogoran tuh di Cibadak. Gua dapat kan biasanya di kan ngetem Bogoran tuh di Sukabumi ya, di terminal Sukabumi itu nggak ada. Gua dapat di Cibadak. Iya, gua dapat Cibadak kena macet. Terus dapat, alhamdulillah gua dapat senang ya gua udah nyampe, gua udah dapat mobil Bogoran. Terus gua nyampe Bogor, nggak diturunin di Bogor, sempat macet dulu di Parung Kuda tuh. Di Parung Kuda sempat macet, pabrik bubar, hujan banget tuh, lama banget. Tapi gua udah plong, gua paling sesuai alamat gua. Terus kan di alamatnya naik Bogoran, turun di terminal Bogor, terus naik jurusan Bekasi. Udah nyampe naik Bogoran tuh nggak diturunin di Bogor, nggak diturunin di terminal Bogor, tapi di Ciawi. Sendiri gua jurusan Bogor yang naik Ciawi semua. Aduh gimana, ya udah ditunjukin sama supir, ya udah tuh lu naik 01 aja, omprengan kayak gitu. Ya udah naik angkot, bayar goceng, turun di terminal Bogor. Sebelah mana? Oh ini terminal Bogor. Pas begitu turun terminal Bogor, gua nanya sama orang di situ, kendek yang kayak gitu ya, Bang, kalau mau ke Bekasi busnya yang mana ya? Oh udah nggak ada jam segini. Kalau sekarang adanya ompreng yang kayak gini. Mau gak yang kayak gini? Berapa? 30.000 sampai kirain gue sampai Bekasi 30.000. Oh udah plong, gue enak.
Pas nyampe uki itu bayar lagi 104.000. Aduh, parah banget itu. Ya gua Seperti tertipu ya. ya sempat tertipu lah pertama kali ya Nah. gua ke Bekasi ya. Terus akhirnya nyampe. Alhamdulillah. Nah, reaksi misalnya bos AA yang sekarang lihat tato AA gitu, itu gimana sih ya? Alhamdulillah ya, Hah? semuanya lancar karena nggak tahu ya, karena gua niat gua baik. Mhm. Gua pengen ngerubah hidup dengan cara nyari uang gua yang halal. Alhamdulillah semua lancar. Terus gua mau belajar lagi lebih baik buat kedepannya. Kalau ada milik rezekinya, gua pengen nyenengin orang tua gua. Ya dari hasil inilah keringat gua di sini. Gua nggak bakal Bakal konsisten bakal gua konsisten, nggak bakalan kembali lagi. karena jarang loh nerima orang yang bertato. Iya. Karena pekerjaan pun pasti yang tidak bertato Iya. Ya kebanyakan sih iya. kebanyakan yang nggak bertato sih ya. Iya. Itu Tapi kan karena niat gua ya, niat gua balik baik. lagi ke niat ya sih ya. Iya. Alhamdulillah banget, gue bersyukur banget sama Tuhan dikasih pekerjaan yang kayak gini. Ya bisa disebut enak lah gue kerja kayak gini. Walaupun jauh dari orang tua, tapi gue berusaha buat nyenengin orang tua gue, biarin orang tua gue diam aja di sana. Orang tua tahu. Orang tua gue bilang dulu ke orang tua sebelum berangkat gue mau kerja, gue minta doa restu dari orang tua. Alhamdulillah dari orang tua ngedoain buat kerja yang jujur, nggak balik lagi ke masa kelam yang dulu hitam. Ya, yang pesan-pesan dari orang tua gua, jangan lupa sholat, kerja yang jujur, biar ya gitulah pokoknya yang terbaik doang. Oke, itu pengalaman Aas. Itu sudah diceritakan pengalamannya dia, guys. Jadi Aas punya pesan-pesan gak sih buat semuanya? Yang memandang bertato, yang memandang sebelah mata bertato, dan pengguna dan pengedar yang sudah masuk ke ranah hukum, itu gimana sih pesan-pesannya buat semua orang gitu Ya pesan-pesan gua buat pengguna narkoba yang mungkin sekarang masih khusus yang masih pecandu, terus pengedar yang mau hijrah kayak gitu. Yang penting niat mereka baik, mau berubah. Pesan-pesan ya mungkin di balik semua ini, di balik cerita gua ada hikmahnya, bisa diambil pelajarannya buat semua. Ya syukur kalau ada bisa diambil pelajarannya. Ya buat pokoknya mah pesan-pesan buat bukan benar apa ya, pengedar kayak gua lah. Yang sebagai bonekanya Bandar gitu. Yang terbaik lah pokoknya. Pokoknya yang terbaik ya. Oke guys, cukup aja sekian cerita dari Hendrik ini. Yang buruknya jangan diikutin, ini hanya pengalaman saja. Pokoknya buat kalian jangan ngikutin pengalaman buruknya dia, ambil baiknya, buang yang buruknya. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.